Keadaan semakin menegangkan, kelompok Xiaoyan masih terjebak di dalam gelombang binatang buas. Semakin jauh mereka berjalan ke dalam lembah, pasukan binatang buas terus saja berdatangan seakan-akan tidak ada habisnya. Sembari bertahan dan menyerang, Xiaoyan sedikit penasaran apakah di depan sana akan ada binatang buas yang lebih kuat. Meskipun sejauh ini banyak binatang buas yang muncul, tetapi yang terkuat di antara binatang buas itu hanya setara dengan Duzun bintang 5. Xiaoyan menatap ke langit. Ia nampak terkejut karena semakin tinggi ke atas langit, gelombang binatang itu menjadi semakin sedikit. Sepertinya jalur yang dilewati pasukan binatang ini memiliki sebuah batasan, atau kemungkinan ada binatang buas yang jauh lebih kuat di sana. Ketika Xiaoyan sedang berpikir, dari arah belakang terdengar suara raungan dipenuhi dengan niat membunuh. Suara raungan itu berasal dari pasukan binatang buas yang telah berhasil memangsa lawannya. Xiaoyan melirik Sun Er yang ada di sampingnya. Apakah orang-orang yang ada di belakang kita telah dihabisi? Sun Er menjawab, kakak Xiaoyan, meskipun terdapat banyak Dozun di kelompok itu, tetapi mereka tidak mungkin bisa bertahan di tengah pasukan binatang buas ini. Sekeras apapun mereka berusaha melawan, semua itu akan sia-sia. Jadi, kematian hanyalah masalah waktu. Setelah mendengarnya, hati Xiaoyan sedikit bergetar. Bahkan dengan begitu banyak ahli Dozun, mereka hanya mampu bertahan dalam waktu yang singkat. Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada Cailin, Xiao Yixian, King Lin, dan Yun Yun. Ia bergumam, untung saja mereka bertemu dan bergabung dengan kelompok Sun Er. Jika tidak, mungkin saja mereka sudah berakhir seperti kelompok lain. Xiaoyan meminta semua orang untuk berhati-hati dan terus mempertahankan formasi pelindung. Sementara dirinya dan Gu Qingyang akan membuka jalan di depan. Begitu perhatian binatang buas itu teralihkan, kalian harus secepatnya berjalan melewatinya. Semua orang nampak mengangguk. Lalu Xiaoyan muncul di udara kosong diikuti oleh Gu Qingyang. Sementara yang lainnya membentuk formasi. Mereka yang ranahnya paling rendah ditempatkan di tengah formasi. Sementara yang ranahnya tinggi, mereka berdiri di paling depan. Mereka akan bergiliran untuk bertarung. Hanya dengan cara inilah mereka akan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama di tengah gelombang binatang buas tersebut. Xiaoyan menatap gelombang binatang yang ada di depannya. Api surgawi segera muncul di telapak tangannya dan berubah menjadi naga api raksasa yang mengeluarkan raungan mengerikan. Naga api itu berputar-putar di langit sebelum bergerak menghantam ratusan binatang buas yang datang mendekat. Sementara Gu Qingyang, dia menggunakan segel pembalik laut untuk menyerang. Sebuah telapak tangan raksasa menghantam kelompok binatang buas dan menghempaskannya ke bebatuan. Pada saat yang sama, Sun Er, Cailin, Xiao Yixian, Yun Yun, dan yang lainnya juga menyerang. Doki yang kuat segera menyebar dari serangan gabungan mereka, membuat ratusan binatang buas itu mati dalam sekejap. Mereka terus berjalan ke depan sembari bertahan dan menyerang. Hanya dalam waktu singkat mereka telah berjalan sejauh ribuan kaki ke depan. Kerjasama yang mereka lakukan bisa dianggap sangat solid. Jika tidak ada binatang buas yang lebih kuat, maka kemungkinan mereka akan cepat melewati gelombang binatang buas itu. Tentu saja, bertahan sekaligus menyerang akan sangat menguras tenaga dan doki mereka. Di sisi lain, Xiaoyan melihat kelompok Hunyu melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Ia bergumam, akhirnya orang-orang ini tidak lagi menahan diri. Kelompok Hunyu telah menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ketika mereka bergerak, tidak ada satupun binatang buas yang dapat mengejar mereka. Bahkan ketika binatang buas itu mencoba menyerang, semuanya langsung terbunuh oleh kekuatan doki yang menakutkan. Sembari mengendalikan naga api untuk menyerang binatang buas yang ada di depan mereka, Xiaoyan tampak berpikir, meskipun saat ini mereka bisa bertahan, tetapi hal itu bukanlah solusi untuk waktu yang lama. Saat ini kelompok mereka telah sampai di bagian terdalam ngarai binatang buas. Jika mereka bisa mempertahankan kecepatannya, maka tidak lama lagi mereka akan berhasil melewati ngarai binatang buas tersebut. Asalkan selama perjalanan mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang lebih kuat dan merepotkan. Kesulitan untuk bisa menerobos ngarai binatang buas memang luar biasa. Xiaoyan sendiri tidak bisa menentukan berapa lamakah mereka akan bisa bertahan.
Namun mereka sedikit beruntung karena kelompok lain yang ada di depan mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk maju ke depan. Setidaknya kekuatan binatang buas yang akan dilawan oleh kelompok Xiaoyan sedikit berkurang kekuatannya. Xiaoyan menatap semua orang dan berkata, "Kita harus mempercepat langkah kita. Jangan biarkan binatang buas ini benar-benar menghentikan kita sepenuhnya. Jika tidak, kita semua akan terjebak." Kekuatan api surgawi segera melonjak dari tubuh Xiaoyan, dan di saat yang sama pergerakan mereka menjadi lebih cepat. Sementara kelompok lain yang ada di belakang mereka dengan cepat menambah kecepatan mereka juga. Ketika melihat kelompok Xiaoyan meningkatkan kecepatan, kelompok orang-orang ini tampaknya telah belajar banyak dari kelompok Xiaoyan yang ada di depan mereka, yang mana hanya dengan bekerja sama mereka akan bisa bertahan di tengah gelombang binatang buas tersebut. Kelompok Xiaoyan terus maju ke depan. Satu persatu binatang buas dihajar dan digeprek kepalanya. Tentu saja untuk benar-benar membunuh binatang buas yang kekuatannya setara elit Dozon bintang 5 tersebut memerlukan beberapa kali serangan. Jika ini terus berlanjut, entah berapa lama mereka bisa bertahan. Xiaoyan menatap ke depan. Honyu dan kelompoknya telah menghilang. Sun Er yang ada di samping Xiaoyan juga menatap ke depan. Gadis ini berkata mereka telah melewatinya. Gu Qingyang dan Xiaoyan tampak terkejut. Rasa sukacita perlahan muncul di wajah Xiaoyan karena akhirnya kelompok mereka hampir sampai di ujung ngarai binatang buas. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan mengajak semua orang untuk meningkatkan lagi kecepatan mereka. Bersamaan dengan dia meningkatkan serangannya, beberapa telapak tangan raksasa dilepaskan ke arah binatang buas yang kekuatannya setara dengan Dozon bintang 9. Binatang buas itu dipaksa mundur oleh kelompok Xiaoyan. Setelah mengetahui mereka akan segera sampai di ujung ngarai binatang buas, secara alami kelompok Xiaoyan menjadi semakin bersemangat. Kekuatan Doqi segera meletus dari tubuh mereka. Tanpa ragu sedikit pun mereka langsung melepaskan serangan kuat ke arah binatang buas yang mencoba datang untuk menerkam. Sementara Xiaoyan, dia kembali membentuk naga api raksasa. Namun kali ini kekuatan naga api itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Naga api segera meluncur menghantam ratusan binatang buas dan menciptakan ledakan yang sangat kuat. Kelompok Xiaoyan mengambil kesempatan itu untuk segera terbang ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah melewati gelombang binatang itu, Xiaoyan tampak terkejut karena kelompok binatang buas itu tiba-tiba berhenti mengejar mereka. Tampaknya tempat itu dibatasi oleh kekuatan misterius sehingga tidak ada binatang buas yang berani melewatinya. Di kejauhan, Xiaoyan melihat sebuah pohon tua yang sangat besar. Tubuhnya bergetar ketika melihatnya. Tampak udara di sekitar pohon itu begitu tenang dan menyebarkan aura kono yang sangat kuat. Ia bergumam, apakah ini pohon bodhisattva yang legendaris? Sun Er dan yang lainnya hanya bisa tertegun dan tercengang ketika melihat pohon besar itu. Bahkan mereka yang berasal dari klan Kono hanya bisa melihatnya di dalam catatan kuno. Namun kali ini mereka benar-benar melihatnya secara langsung. Karena ukuran pohon ini sangat besar membuatnya tampak seperti monster Kono yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan Kono dan banyaknya pengalaman menyebar darinya. Xiaoyan memandang ke depan dan berkata, "Tampaknya klan Hun ada di depan. Kita harus cepat ke sana. Ayo pergi." Sementara kelompok dari suku Ponik akhirnya berhasil melewati ngarai binatang buas. Mereka dengan cepat mengejar kelompok Xiaoyan. Xiaoyan sendiri sudah menyadari keberadaan kelompok suku Ponik yang ada di belakangnya. Tetapi dia tidak terlalu menghiraukannya. Ia lebih memilih untuk bergegas menuju pohon bodhisattva. Kelompok Xiaoyan bergerak dengan cepat. Ketika mereka berada pada jarak sekitar ribuan kaki dari pohon bodhisattva, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah kelompok Hunyu. Xiaoyan tampak terkejut ketika melihatnya. Ia sedikit penasaran mengapa orang-orang ini tetap berada di sana, seperti dengan sengaja menunggu kedatangan kelompok lainnya. Xiaoyan dengan cepat meminta semua anggota kelompoknya untuk berhati-hati. Mereka perlahan mendarat di belakang kelompok Hunyu. Xiaoyan menatap kelompok Hunyu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pohon bodhisattva. Xiaoyan dapat merasakan aura Kono darinya, tetapi samar-samar dia juga merasakan beberapa perasaan gelisah di hatinya.
Rasa gelisah ini membuatnya tidak dapat merasakan bahaya yang ada di sekitarnya secara langsung. Meskipun dirinya tidak dapat merasakan bahaya melalui persepsi jiwanya, tetapi berdasarkan pengalamannya selama ini, Xiaoyan tahu bahwa pohon bodhisattva yang merupakan harta karun paling berharga di benua Doki pastinya dilindungi oleh sesuatu yang misterius. Selain itu, pohon ini sudah bertahan selama ribuan tahun. Secara alami, pohon ini akan memiliki kecerdasannya sendiri. Oleh karena itu, pohon bodhisattva ini bisa dianggap sebagai makhluk yang paling menakutkan di benua Doki, dan orang-orang yang ada di sini bukanlah tandingannya. Suara angin tiba-tiba berhembus dari arah belakang. Itu adalah kelompok dari suku Ponik Iblis dan beberapa kelompok lainnya. Honyu segera berbalik dan berkata, akhirnya semua orang telah berkumpul. Karena tujuan semua orang adalah pohon bodhisattva, sebab itulah aku menunggu kalian di sini. Semua orang tampak tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Hanya kelompok Xiaoyan yang tidak memberikan reaksi apapun. Xiaoyan tahu jelas bagaimana sifat orang-orang aula jiwa. Honyu mungkin terlihat ramah, tetapi tulang dan hatinya dipenuhi dengan kekejaman. Honyu maju beberapa langkah ke depan sembari memberitahu bahwa ada sebuah catatan kuno di klan Hun mereka. Catatan itu berisi informasi tentang seorang leluhur dari klan Hun yang pernah pergi untuk mencari pohon bodhisattva. Namun leluhur itu tiba-tiba menghilang secara misterius bersamaan dengan pohon bodhisattva. Menurut informasi yang kami dapatkan, kemungkinan leluhur itu meninggal di tangan pohon bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur ini berada di ranah Banseng. Kilau keterkejutan melintas di mata Xiaoyan. Bahkan seorang elit Banseng bisa menghilang tanpa jejak oleh pohon bodhisattva tersebut. Gu Qingyang menatap Honyu dan berkata, jadi alasanmu menunggu kami semua di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian. Honyu hanya tersenyum. Dia tidak menyangkalnya karena apa yang dikatakan oleh Gu Qingyang adalah sebuah kenyataan. Dia perlahan berbalik dan berjalan menuju pohon bodhisattva. Xiaoyan menatap Honyu dan berjalan di belakangnya. Terlepas dari apakah perkataan Honyu benar atau tidak, tetapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerah. Selama perjalanan ke tempat itu, mereka telah mengalami begitu banyak kerugian. Semua anggota kelompok mengikuti Xiaoyan dari belakang. Kekuatan Doki segera menyelimuti tubuh mereka. Jiao Peng dan beberapa orang lainnya tampak ragu sebelum akhirnya mengikuti kelompok Xiaoyan. Dari arah samping terdengar suara King Lin yang berkata, Tuan Muda Xiaoyan, aku merasakan ada sesuatu yang aneh pada pohon bodhisattva ini. Udara di sini memang terlihat bersih dan dipenuhi dengan aura kehidupan, tetapi sebenarnya mengandung racun yang gelap dan dingin. Tempat ini dipenuhi dengan emosi negatif yang mirip dengan manusia. Langkah kaki Xiaoyan terhenti ketika mendengarnya. Meskipun dirinya tidak dapat merasakan hal semacam itu, tetapi King Lin, dia memiliki 3 kelopak bunga giok. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak pernah meragukan perkataannya. Sementara kelompok suku Ponik Iblis yang ada di belakang, mereka memilih untuk mendahului Xiaoyan dan berdiri di samping kelompok Honyu. Dari dekat mereka dapat melihat sebuah benda bercahaya yang berada di antara cabang pohon. Itu adalah jantung bodhisattva. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah pohon besar itu. 5 sosok tanpa jiwa segera muncul di langit. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Setelah 5 sosok ini melangkah maju, tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka. Tekanan semacam ini hanya bisa dilepaskan oleh seorang elit Banseng. Wajah semua orang tampak pucat ketika merasakan tekanan yang begitu menakutkan. Mereka sadar bahwa kelima sosok tanpa jiwa yang ada di depan mereka sebenarnya semuanya adalah elit Banseng. Xiaoyan menatap 5 sosok kuat itu, namun karena tidak ada kehidupan dari mereka, secara alami Xiaoyan mengerti bahwa kelima elit Banseng itu lebih seperti sebuah boneka. Mereka semua dikendalikan oleh pohon bodhisattva. Semua orang mulai merasa panik dan takut. Bahkan seorang elit Banseng dapat dijadikan boneka, apalagi mereka yang hanya berada di ranah Dozun. Kekuatan yang dapat mengendalikan elit Banseng seperti itu pastilah kekuatan yang paling menakutkan di seluruh benua Doki. Ekspresi Honyu berubah suram ketika tatapannya tertuju kepada 5 elit Banseng, terutama pada seseorang yang berjubah hitam. Orang itu adalah leluhur klan Hun yang telah menghilang secara misterius. Sementara Gu Qingyang, tatapannya menjadi lebih serius.
5 elit Banseng adalah barisan yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka semua yang ada di sini bekerja sama, mereka mungkin masih bukan tandingan dari 5 elit Banseng tersebut. Xiaoyan menatap pohon bodhisattva dan mengepalkan tangannya. Ini bukanlah waktu untuk kita menyerah. Selama kita bekerja sama untuk melawan kelima elit Banseng itu, mungkin saja kita masih memiliki peluang untuk menang. Jika menyerah begitu saja, maka perjalanan kita selama ini akan sia-sia.